18 tahun yang lalu. Terbakar. Ibu. Di sini sangat berbahaya. Ayo lari. Ibu. Aku mau ibu. Ibumu sudah menjadi bintang. Aku akan menjagamu untuknya. Selamat datang Nona Muda. Suruh pesan antar. Selamat jalan Nona Muda. Hari ini, aku akan menjadi pengantar makanan untuk terakhir kalinya. Saatnya mengungkapkan identitas asliku padanya. Wang Sucun Ibu Song Cilian. Betapa indahnya. Pengantin pria dan wanita sangat serasi. Jillian. Siapa dia? Kenapa dia memakai gaun pengantinku? Xiao Mengya ahli waris palsu. Gaun pengantinmu. Tapi orang yang selalu dia ingin nikahi adalah aku. Song Cilian pacar Xiao Guiyuan. Wan, aku minta maaf. Ibuku. Dia tidak setuju aku menikahimu. Song Cilian, aku mengantar makanan untuk membiayai sekolahmu. Ibumu tidak bilang tidak. Aku membantumu membayar cicilan rumahmu. Ibumu tidak bilang tidak. Kita akan menikah. Tapi kau bilang ibumu tidak setuju. Tidak, maksud ibuku. Song Cilian sudah 26 tahun. Kau bukan 16 tahun. Jangan hanya bilang ibumu yang bilang begitu untuk semuanya. Kau tidak boleh berkata seperti itu tentang ibuku. Ibu. Biarkan aku memberitahumu yang sebenarnya. Sejak awal, akulah yang membuat Jillian bersamamu. Apa? Kalau tidak, bagaimana kau bisa dengan patuh membayar hipotek kita dan cicilan mobil? Ibu. Jillian, semua yang dia katakan itu bohong, bukan begitu? Kau bilang padaku bahwa kau akan menjagaku dengan baik untuk ibuku. Aku minta maaf. Aku mengerti. Tunggu. Ibuku berkata, cincin yang kau beli sebelumnya, puluhan ribu yuan. Kembalikan. The film was translated and narrated by M Media. Ambil saja. Berhenti. Semua yang putraku berikan padamu, kembalikan semuanya. Selama 5 tahun kita bersama ini, dia makan makananku dan memakai uangku. Jika ada yang harus membayar kembali itu, dia padaku. Bagaimana dengan mahar? Apakah kau akan menyimpannya semua? Seorang gadis pengantar barang yang rusak juga mendapat mahar. Berapa? Hanya 600. Rumah pernikahan. Dia membayar hipoteknya sendiri. Bukankah itu hanya membayarnya? Dan pada akhirnya kalian semua tidak mau menikahinya. Gadis pengantar barang itu, aku memberitahumu, mahar saya adalah 5 juta. Aku melakukan ini hanya karena aku mengasihanimu. 10.000 yuan ini untukmu. Aku tidak kekurangan uang.
Sampah seperti itu hanya harganya 600 yuan. Dan kau berani memamerkannya di depanku. Jika aku adalah pewaris kaya, apakah kau akan tetap memperlakukanku seperti ini? Karena kau bukan penjaga. Usir dia untukku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kembalikan seluruh hadiah pertunangan kepadaku. Tidak kurang 1 sen pun. Ibu, Ayo pergi. Ibumu sudah menjadi bintang. Aku akan menjagamu untuknya. Jilian. Untukmu. Wan Wan, aku pasti akan menikahimu di masa depan. Aku percaya padamu. Song Xilian. Kau membohongiku. Nona muda, Tuan Xiao sedang bersiap untuk memberikan grup Song investasi sebesar 1 miliar sebagai hadiah pertemuan untuk menantunya. Dia bertanya, apakah itu cukup untukmu? Hentikan semua kerjasama dengan grup Song. Dia tidak pantas. Jilian. Xiao Mengyia adalah istrimu. Dia adalah pewaris sejati keluarga Xiao. Beberapa tahun terakhir ini mengapa keluarga Xiao mendukungmu? Tidakkah kau tahu? Tapi orang yang bersamaku beberapa tahun terakhir ini adalah wanita itu. Jika aku melakukan ini, semua orang pasti akan menyebutku bajingan. Jadi kenapa? Prioritas utamamu sekarang The adalah film was segera bertemu Tuan Xiao. translated and Aku dengar narrated by dia M. menyiapkan Media. untukmu hadiah pertemuan sebesar 1 miliar yuan. Tapi, Aku ibumu. Akankah aku menyakitimu? Ibu, aku mengerti. Panggilan Tuan Muda. Xiao Yujuan Ketua Grup Xiao. Ayah, aku ingin pulang. Rapat sudah selesai. Aku akan menjemput putriku. Tempat ini sangat bagus. Putraku adalah suami Nona Xiao. Kami di sini untuk bertemu. Besan kami. Suami, aku belum dengar kalau putri sulung sudah menikah. Cepat beritahu Tuan Xiao. Mohon tunggu sebentar. Menurutmu apakah ibu berpakaian pantas? Ibu, apakah kau perlu begitu gugup? Dia adalah orang terkaya di Jiangcheng. Jika kau tidak menikahi putrinya, bagaimana kita akan punya hak untuk bertemu dengannya? Jika kau tahu, aku adalah putri sulung keluarga Xiao, apakah kau akan berlutut dan memohon pengampunanku? Kau tidak tahu malu. Hak apa yang kau punya untuk datang ke sini? Ini rumahku. Aku tidak pantas. Lalu, apakah kau pantas? Ini rumahmu. Apakah kau mencoba mengatakan bahwa kau adalah putri sulung keluarga Xiao? Kau seorang pengantar barang. Masih ingin bergantung pada grup Xiao? Siapa sebenarnya si panjat sosial itu? Kita akan segera tahu. Apa yang kau lakukan? Kau ingin menyabotase putraku, kerja sama dengan grup Xiao? Bukankah kau bilang aku hanya seorang pengantar makanan? Apa yang bisa kulakukan?
Sejauh yang aku tahu, Ketua Xiao, kerja sama menghargai karakter dan integritas. Bagaimana jika kau? Jadi kau juga tahu bahwa membatalkan pertunangan dan berselingkuh adalah tindakan yang sangat memalukan. Karena kau tidak berani mengakuinya. Kenapa kau melakukannya? Wan, kau juga tahu berapa banyak yang telah aku investasikan ke perusahaan selama bertahun-tahun ini. Aku percaya kau pasti tidak akan melakukan itu. Apakah kontribusiku kurang? Bagaimana kau tega? Kenapa tidak bisa? Aku berkata, itu ibuku. Kau mendengarkan ibumu tentang segalanya. Lalu kenapa kau menikah? Kalian berdua ibu dan anak harusnya tetap bersama selamanya. Anak ibu, jangan keluar dan merugikan orang lain. Kau selalu menghasut putraku untuk durhaka. Oleh karena itu, aku tidak akan membiarkanmu masuk ke rumahku. Orang yang diberkati tidak akan masuk ke rumah yang tidak diberkati. Terima kasih karena tidak menikahiku. Ibu lihat apa yang dia katakan. Aku Berhenti. Berhenti. Asisten sang asisten ketua Xiao. Ketua Xiao sudah menunggumu. bukankah dia bilang dia akan datang menjemputku secara pribadi? Awalnya itu rencananya, tapi dia telah menyiapkan kejutan untukmu. Kamu harus pergi ke sana sendiri. Aku dengar kau juga ingin bertemu Ketua Xiao. Tuan, Nyonya Ketua Xiao meminta kalian naik. Sampai jumpa nanti. Ibu, asisten Shang, adalah orangnya Ketua Xiao. Dia hanya seorang pengantar barang, dan dia mengenal asisten Yang. Tapi asisten Xiang baru saja berkata, dia akan membawanya untuk bertemu Ketua Xiao. Dia ini apa? Dan dia ingin bertemu Ketua Xiao. Aku tahu. Dia pasti sudah menjual tubuhnya untuk bergantung pada asisten Yang. Dia hanya bermain-main dengannya. Tapi bagaimana jika secara kebetulan, dia benar-benar bertemu Ketua Xiao dan memberitahunya aku selingkuh selama pernikahan, maka Ketua Xiao pasti tidak akan setuju aku menikahi Mangnya. Jika kau tidak bisa menikahi Nona Xiao, maka kerjasama kita dengan grup Xiao. Bukankah itu masalah? Ibu, apa yang harus aku lakukan? Bagaimana kalau aku pergi mencarinya dan meminta maaf? Beritahu dia untuk tidak mengatakan apapun. Kenapa kamu panik? Bukankah kamu masih punya ibumu? Tapi, siapa Xiao Guiyuan? Apakah dia bahkan pantas menerima permintaan maafmu? Tidak apa-apa, aku akan menelpon Mengya sekarang. Kalau begitu, satu adalah anak kandung, satu adalah orang luar. Menurutmu siapa yang akan dibela Ketua Xiao? Sudah jelas sekilas. Mereka benar-benar membuatmu menderita seperti ini. Aku pasti akan membuat mereka membayar harganya. Mereka sudah ada di perusahaan. Tapi aku tidak mengusir mereka. Lakukan apapun yang ingin kamu lakukan. Tapi sebelum itu, putriku harus kembali menjadi yang paling memukau, Nona Xiao dari keluarga Xiao. Jika kau ingin bekerja sama dengan grup Xiao, kau harus bertanya padaku dulu, apakah aku setuju atau tidak. Ya. Kenapa kamu bersikeras agar aku mengendarai mobil Nona untuk mengantarmu? Kamu tidak menggunakan nama Nona untuk melakukan sesuatu yang tidak pantas, kan? Bukan urusanmu. Bukankah ini mobil yang ayah berikan padaku untuk ulang tahunku? Kenapa diparkir di bawah? Nona Xiao, mobil itu pasti harganya jutaan, kan? Beberapa juta. Itu hanya cukup untuk membeli setir. Mobilku edisi terbatas global. Harganya 300 juta. 300 juta. Ibu, membeli perusahaanku, bahkan tidak menghabiskan sebanyak itu. Suruh anak kita memutuskan pertunangan dengan pengantar barang itu. Dia seharusnya menikahi pewaris grup Xiao. Keputusanku ini benar-benar tepat. Bicara. Kenapa kau terburu-buru
memanggilku seperti ini. Ada apa? Si Jalang itu lagi. Dia masih cemburu karena Jilian kita tidak menikahinya, tapi menikahimu. Jadi dia lari ke grup Xiao untuk mengadu pada ayahmu. Apa? Dia pergi menemui ketua Xiao. Apa yang harus kulakukan? Jika ketua Xiao tahu bahwa aku menyamar sebagai putrinya, dia pasti tidak akan melepaskanku. Ketua Xiao, bukankah itu ayahmu? Ini perusahaan. Aku tidak ingin terlalu banyak orang memperhatikanku. Sebagai pewaris grup Xiao. Pewaris grup Xiao. Kenapa aku tidak tahu? Ayahku punya putri lain. Apakah kamu mengatakan ayahmu adalah ketua Xiao? Kenapa kamu tidak bilang Mengya adalah penipu? Kamu adalah pewaris grup Xiao. Kau benar sekali. Bukankah ini Alfi edisi terbatas? Model Super VIP, dia tidak mungkin benar-benar nona kan? Pewaris grup Xiao. Bunga bank saja setiap tahun. Bisa puluhan juta. Kenapa dia masih mengantar makanan? Aku mencoba melindungi harga dirimu. Tapi kau malah meremehkanku. Aku tahu, pembatalan pertunangan kita menyakitimu. Tapi tidak perlu bagimu untuk menjual tubuhmu dan menipu dirimu sendiri di sini. Semua orang tahu bahwa kamu dan asisten Hyang berselingkuh. Aku berselingkuh dengan asisten Chang. Kau mengejutkanku. Kupikir dia benar-benar nona muda. Sudahlah, sebelum dia bertemu ketua Xiao, cepat singkirkan dia. Penjaga, usir dia untukku. Ada apa dengan semua keributan ini? Apa kau menganggap grup Xiao kami seperti pasar basah? Aku ingin lihat siapa yang berani. Ini grup Xiao. Aku adalah yang asli. Nona muda dari keluarga Xiao. Siapa sebenarnya nona muda itu? Mobil tadi, aku melihatnya di berita. Harganya 300 juta. Hanya seseorang yang mampu membelinya yang adalah nona muda. Lepaskan aku. Ayo kita naik dulu. Ya, jangan membuat ketua Xiao menunggu terlalu lama. Ibu, aku gugup. Jika bukan karena keinginanku menjadi istri ketua, dan ketua Xiao selalu mendukung keluarga Song. Hanya orang bodoh yang mau menikahi anak mami. Lepaskan aku. Apa yang kamu lakukan? Cepat lepaskan dia. Nona muda. Nona muda. Kami minta maaf nona muda. Kami benar-benar tidak tahu itu Anda. Kalian berdua dipecat. Sudahlah. Mereka tidak tahu. Nona muda. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Bukankah mereka ingin menempel pada grup Xiao? Sebagai putri keluarga Xiao? Tentu saja aku harus menemui mereka. Ya. Benar-benar pantas menjadi kantor ketua Xiao. Sangat megah. Jika suatu hari, jika aku bisa memiliki yang sebesar ini, kantor itu akan luar biasa. Ibu menemukanmu. Istri yang begitu baik. Bukankah itu cepat atau lambat? Kau masih mengandalkanku. Aku masih mengandalkanmu. Mengya. Anakku, dia tidak pandai berbicara. Nanti kalau kamu bertemu ketua Xiao, kamu tolong bicarakan yang baik tentang dia. Baiklah. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Aku hanya putri seorang sopir. Pengaruh apa yang kumiliki? Bagaimana jika ketua Xiao mengenaliku? Dia mungkin menjadi curiga. Ada apa istriku? Bagaimana aku bisa melupakan ini? Suami, aku masih ada urusan di sini. Kau tampilkan yang terbaik nanti. Kudengar. Ayahku menyiapkan proyek 1 miliar untukmu. Kau harus mengamankannya. Jangan khawatir istriku. Aku pergi dulu. Ketua Xiao sudah tiba.
Bagaimana bisa kamu? Keamanan. Mana keamanan? Apa yang terjadi? Kantor Ketua Xiao. Bukan tempat sembarang orang bisa masuk. Usir dia dari sini. Kantor Ketua Xiao. Tentu saja bukan tempat di mana sembarang orang bisa masuk. Ini ketua kita. Ketua, Ketua ingin kita. Haruskah aku mengusirnya untukmu? aku masih besan Ketua Xiao. Anakku. Menikahi putri sulungmu. Kita mendengarkan ketua. Jadi, kau melakukan ini hanya untuk menikahi yang disebut putri keluarga Xiao ini. Dan itulah mengapa kau membatalkan pertunangan kita. Tentu saja tidak. Lalu kenapa? Ibuku bekerja tanpa lelah untuk membesarku. Dan dia selalu sangat baik kepadaku. Tentu saja aku harus mendengarkannya. Song Xilian. Kamu sudah dewasa sekarang. Bagaimana bisa kamu tidak punya pikiran sendiri? Ini anak ibu. Bayi besar. Jia Guiwan. Lihat bagaimana caramu berbicara dengan ibuku pada sikapmu. Untung ibumu meninggal lebih awal. Kalau tidak, dia pasti sudah sangat marah sampai mati karenamu. Ibumu sudah menjadi bintang. Aku akan menjagamu untuknya. Kamu bilang padaku bahwa kamu akan menjagaku. Baik-baik untuk ibuku. Penjaga. Usir mereka. Mereka takkan pernah diizinkan masuk grup Xiao lagi. Ya, Beraninya kamu. Anakku menikah dengan putri keluarga Xiao. apa anakmu? Apakah dia bahkan pantas menikahi putri sulung? The film was Biarkan aku memberitahumu yang translated sebenarnya. and narrated Anakku by sangat M menawan. Media. Ketuamu adalah pelacur murahan. Anakku mainkan dan buang. Kau ini siapa sebenarnya? Ibu. Kalian para pembantu bayaran. Aku akan menyuruh menantuku memecat kalian semua. Jia Guiwan. Jangan keterlaluan. Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu ketua. Jika kamu menyinggung nona muda, kamu akan mendapatkan balasanmu. Aku ingin lihat apa yang putri keluarga Xiao ini bisa lakukan padaku. Usir mereka. Ya, Kalian sudah memberontak. Lepaskan mereka. Lepaskan aku. Nora. Hari ini adalah hari peringatan kematian Nyonya. Nona muda memilih hari ini untuk mencoba gaun pengantin, agar Nyonya tahu bahwa dia hidup dengan sangat bahagia. Tapi sekarang, Nona sulung, Ketua Xiao mengatakan bahwa malam ini, sebuah perjamuan akan diadakan, dan Song Xilian telah diundang, bersama ibunya. Mereka akan mengumumkan, secara publik, identitas aslimu. Baik. Aku akan kembali dan ganti baju untuk menemui ibu. Kamu akan menjemputku nanti. Ya, Aku adalah pewaris keluarga Xiao. Tapi dia untuk mencari muka dengan keluarga Xiao. Berselingkuh dengan penipu. Ibu. Tidakkah menurutmu ini konyol? Mungkin di sana. hati-hati. Baiklah. Salahkan jalan itu. Jika Ketua Xiao pergi ke kantor dan tidak melihat kita, dia akan bermasalah dengan kita nanti. Ibu, lalu Ibu Xiao Guiwan, sudah meninggal bertahun-tahun. Mengapa kita harus menghormatinya? Lebih baik biarkan saja Mengnya menjelaskan kepada Ketua Xiao. Kapan aku bilang kita akan memberi hormat kepada ibu jalang itu? Lalu mengapa aku memegang bunga-bunga ini? Lihat ini. Ketua Xiao sangat mencintai istrinya. Tapi istrinya meninggal 18 tahun yang lalu. Ketua Xiao sangat rendah hati. Tidak ada yang tahu di mana letak batu nisannya. Aku mencari tahu ini melalui semua orang. Setelah banyak kesulitan, anggap saja kita di sini untuk memberi hormat kepada besan kita. Saat itu, jika dia tahu kita melakukan ini, dia tidak akan bermasalah dengan kita. Mungkin untuk hadiah selamat datang 1 miliar, bahkan bisa berlipat ganda. Wan. Apa yang kamu lakukan di sini? Seharusnya aku yang menanyakan itu padamu. Kenapa kamu di sini? Jangan bilang, kamu di sini untuk memberi hormat pada ibuku, ibumu. Dia siapa? Kenapa kita harus memberi hormat padanya? Aku tidak akan membiarkanmu berbicara tentang dia seperti itu. Aku dengar, hari ini adalah hari peringatan kematian ibumu.
Apa yang kamu inginkan? Apa yang kamu lakukan? Apa yang aku lakukan? Wanita ini melahirkanmu, bocah nakal ini, membuat anakku melewatkan pertemuan dengan ketua Xiao. Kontraknya hampir batal. Ibu, Ibu, bagimu untuk mengatakan itu. Bukankah itu sedikit keterlaluan? kamu memihak orang luar melawanku. Siapa yang melahirkanmu? Aku minta maaf. Kamu sudah keterlaluan. Bukankah kau pewaris keluarga Xiao? Atau ketua? Jika kau punya nyali, panggil seseorang untuk melemparku. Keluar dari sini. Baiklah. Asisten Shang, jemput aku sekarang. Bawa lebih banyak orang. Segera sekarang juga. Berlaga. The film was translated and narrated by M Media. Ibu, Ibu. Lihat cepat. Apa yang bisa dilihat? Dia sudah mati. Apa yang harus dilihat? Tapi yang tertulis di batu nisan ini adalah Xiao Yuchuan Ketua Xiao, makam istri tercinta. Bagaimana ini bisa terjadi? Wan Wan. Mengapa? Kamu melakukan ini. Kamu jelas tahu. Aku sangat membutuhkan dukungan Ketua Xiao. Kau bajingan. Kau sengaja melakukan ini. Apa yang aku lakukan dengan sengaja? Ini ibuku. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu memperlakukannya seperti ini? Kau membenci kami. Kau cemburu pada putraku. Menikahi putri keluarga Xiao. Tidak menikahimu. Sengaja menyabotase kerjasama putraku dengan grup Xiao. Kamu tidak manusiawi. Kalau begitu jangan gunakan pikiran jahat untuk berspekulasi tentangku. Kau. Wan Wan. Aku sudah memberimu kesempatan. Apa maksudmu? Apa yang terjadi hari ini? Aku akan memberitahu Meng Yang saat aku kembali dan memintanya memberitahu ayahnya mengenai bagaimana Ketua Xiao menargetkanmu. Aku tidak peduli lagi. Baiklah. Aku ingin lihat. Siapa yang akan dipercaya ayahku? Ayahmu. Kau masih bermimpi menjadi putri keluarga Xiao di sini. Ibu berhenti bicara. Percaya atau tidak? Baiklah. Kau mengasihani orang luar ini lagi. Aku memberitahumu. Ibu, Xiao Guiyuan ini, meskipun dia bukan putri keluarga Xiao, tapi dia mengenal asisten Shang. Meng Yang bagaimanapun belum mendapatkan kekuatan nyata di grup Xiao. Jika asisten Shang ikut campur, maka bukankah kita? Kau mengkhawatirkan ini. Apa Ibu? Apakah kamu punya solusi? Xiao Guiyuan. Beginikah caramu memperlakukan penyelamatmu? Jika putraku tidak menyelamatkanmu, kau tidak akan hidup berdiri di sini sekarang. Api. Api-api. Ibu, The film was translated and narrated by M Media. di sini berbahaya. Ayo lari. Ya benar Wan Wan. Aku tidak memintamu untuk membalas budiku. Tapi jangan juga mencari balas dendam. Hanya karena aku tidak menikahimu. Kamu tidak akan sampai menghancurkanku kan? Putra baik ibu. Demi wanita ini, kau mati-matian menyelamatkannya dan menjalin cinta selama 5 tahun. Beginikah dia memperlakukanmu? Cukup. Aku bersyukur kamu menyelamatkanku. Tapi selama bertahun-tahun ini, aku membantumu membayar cicilan rumah dan mobilmu. Namun kamu membatalkan pertunangan dan berselingkuh. Termasuk hari ini. Mari kita akhiri di sini. Mulai sekarang, kita tidak berutang apapun satu sama lain. Ibumu baru saja menjadi bintang. Aku akan menjagamu untuknya.
Itu dia. Terima kasih. Apa kita saling mengenal? Apa? Lihat-lihat. Ini wanita yang ingin kau nikahi. Kau masih di sini. Dia baru saja dengan berani menggoda pria lain. Jika kau menikahinya, dukungan dari grup Xiao, kita tidak akan mendapatkannya. Tapi kita hanya akan dicurangi. 18 tahun yang lalu, kami. Jia Guiwan. Aku. Apa yang sedang kau lakukan? Aku memukul pacarku. Apa urusanmu? Tepat sekali. Ini urusan pribadi kami, bukan urusanmu. Pacar. Oh begitu. Selama bertahun-tahun ini aku mencarinya. Seseorang sudah merawatnya untukku. Meskipun dia pacarmu, kau tidak seharusnya menyentuhnya. Aku bukan pacarnya. Bajingan itu tidak pantas menjadi pasanganku. Jia Guiwan, 5 tahun berpacaran. Hanya karena sedikit ketidaknyamanan ini, kamu akan sepenuhnya memunggungi aku. Ayo kembali bersamaku. Tidak, Apa kau tidak dengar apa yang dia katakan? Dia bukan pacarmu. Tolong perhatikan juga kata-kata dan tindakanmu sendiri. Siapa kamu baginya? Apa hubungannya ini denganmu? Aku suaminya. Suami. Beritahu dia. Perjanjian pernikahan dibatalkan. Aku sudah menemukan orang yang kucari. Hubungi Ketua Xiao untukku. Mohon maaf, nona muda sulung kami memiliki urusan mendesak, jadi dia tidak bisa naik ke panggung. ayah benar-benar keterlaluan. Aku sudah bilang padanya aku tidak mau menikah. Tapi dia masih menipuku untuk datang ke sini. Katanya untuk perjamuan. Tapi ternyata itu adalah pengumuman perjodohan. Apa yang kau lakukan? Apa? Menyamar sebagai Nona Xiao. Anda sudah terbongkar. Anda tidak bisa berpura-pura lagi dan sekarang ingin melarikan diri. Tidak. 10 menit yang lalu. Terlalu berbahaya untuk tinggal di sini. Aku harus segera pergi sebelum Song Jilian mendapatkan investasi 1 miliar grup Xiao. Aku tidak boleh ketahuan. Ada apa? Ayahku bilang dia setuju untuk menginvestasikan 1 miliar untukmu. Dia menyuruhku pergi bicara dengannya. Benarkah? Cepat pergi. Jangan membuat ketua Xiao menunggu. Kau bilang aku tidak bisa terus berpura-pura dan ingin melarikan diri. Tepat sekali. Kalau tidak, Anda mengaku sebagai pewaris grup Xiao. Mengapa Anda tidak di atas panggung? Xiao Mengya juga tidak membuktikan identitasnya. Jika aku ingat dengan benar, dia juga tidak naik ke panggung. Mengya tidak di atas panggung karena dia setia pada Jilian kami. Mengabdi padanya. Tepat sekali. Aliansi pernikahan dengan grup Fu adalah niat ketua Xiao. Mengya menolaknya di tempat. Tentu saja dia tidak akan naik panggung. Apakah kau yakin? Dia tidak mau. Daripada tidak bisa. Tentu saja aku tidak mau. Xiao Guiwan, bisakah kamu berhenti selalu menilai orang lain dari dirimu sendiri? Kamu adalah penipu. Itu tidak berarti semua orang adalah penipu. Xiao Mengya. Apa yang palsu, tetaplah palsu. Jangan menganggapnya serius. Jika aku tidak bisa menghadapi orang lain, bukankah aku setidaknya bisa menghadapi pengantar barang? Berhenti di situ. Berhenti. Ketua Xiao, siapa yang menyuruhmu menyentuh nona muda sulung? Nona muda tertua. Ketua Xiao, apa maksudmu dengan ini? Nona mudamu yang tertua, bukankah itu Mengyamu? Nona muda sulung. Mengya. Mengya. Kau yang memberitahu mereka itu. The film was Ayah, translated bukankah and aku putrimu? narrated by M Media. Lalu di hatimu, bukankah aku nona muda tertua? Benarkah? Jilian, cepat beritahu ayahku. Bukankah aku selalu bilang bahwa aku hanya putrinya? Ya, itu benar. Apa yang kamu tertawakan? Aku menertawakan orang-orang tertentu, menggunakan kulit harimau sebagai bendera besar. Namun bahkan tidak menyadari bahwa kulit harimau ini akan segera terbongkar. Apa maksudmu? Xiao tua. Beritahu mereka.
terutama putrimu. Identitasku. Sikap nona muda sulung. Mungkinkah? Ketua Xiao tidak menyukai Jilian. Ingin nona muda tertua memutuskan pertunangan. Hanya karena Xiao Guiyuan. Saya mengerti. Selama kita membongkar fakta bahwa Xiao Guiyuan berselingkuh dengan asisten Hieng dan mengungkapkannya, Ketua Xiao akan tahu mana yang benar dan salah. Mengin, apakah kau melakukan sesuatu yang tidak pantas di luar? Bagaimana mungkin? Ayah, aku hanya putri seorang sopir. Apa yang bisa kulakukan? Kalau begitu baguslah. Ayah, mengapa kamu terlihat sangat gugup hari ini? Bagaimana menurutmu? Kau benar-benar kurang ajar barusan. Aku. Apa yang kulakukan? Itu nona muda. Beraninya kau memperlakukannya dengan sikap seperti itu. Apa? Nona muda tertua. Dia. Oh, kau gila. Kau tidak pantas menunjuk nona muda. Ketua Xiao, bukankah itu ayahmu? Ini perusahaan. Aku tidak ingin terlalu banyak orang memperhatikanku. Identitasku sebagai pewaris keluarga Xiao. Apa? Anda adalah pewaris keluarga Xiao? Xiao Guiyuan. Hanya karena kita berdua bermarga Xiao, bukan berarti kamu bisa menyamar sebagai pewaris keluarga Xiao. Siapa sebenarnya penipu itu? Kau tahu di dalam hatimu. Kamu. Aku mengincarnya. Jika kau tidak menginginkan matamu, kau bisa mendonorkannya. Berhentilah bicara omong kosong dengan mata terbuka lebar. Kalau tidak, mungkinkah dia pewaris keluarga Xiao? Menargetkanmu seorang pengantar barang. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepada orang-orang bodoh. Sudah berakhir. Dia benar-benar nona muda. Kalau begitu dia pasti sudah selalu tahu aku berbohong. Mengya, apa-apa yang kau pikirkan? Ayah, kamu harus membantuku. Ada apa? Kenapa kau menangis? Ayah, nona muda itu menyukai Jilian. Apel, kau bilang nona muda menyukai suamimu. Nona muda, dia bahkan tidak menganggap tinggi Fushyu dari grup Fu, bahkan tidak menganggapnya tinggi. Bagaimana mungkin dia bisa jatuh cinta pada suamimu? Ayah, kamu sebenarnya di pihak siapa? Aku hanya tidak mengerti. Nona muda, pria seperti apa yang dia inginkan, yang tidak bisa dia temukan? Mengapa dia secara khusus jatuh cinta pada pria yang sama denganmu? Kalau begitu dia mencoba merebut suamiku. Dia ingin menyakiti putrimu dan menjadikanku janda. Dia ingin mengusir putrimu. Maka hidupku akan hancur selamanya. Apa yang harus kulakukan? Apel, aku akan pergi memberitahu Ketua Xiao sekarang juga. Dia pasti tidak akan mengizinkan putrinya sendiri menjadi begitu berlebihan. Jika Ketua Xiao tahu, dia pasti akan menyelidiki seluruh ceritanya. Lalu ayahku akan dipecat, dan bagaimana aku akan terus menyamar menjadi pewaris keluarga Xiao untuk menangkap pria kaya? Tidak. Apa salahnya itu? Mengya ini. Nona Xiao, saya menghormati Anda, tapi ini bukan alasan Anda untuk menindas putri saya. Aku menggertak putrimu. Tepat sekali. Apakah putrimu bahkan pantas kugertak? Anda. Ayah, lupakan saja. Anda telah ditindas begitu parah. Bagaimana kita bisa membiarkannya begitu saja? Ayah, Dia sudah keterlaluan. aku hanya tidak ingin kau nanti mendapat masalah. Kehilangan pekerjaan Anda. Ayah bisa mencari yang lain. Kehilangan pekerjaanmu. Ketua Xiao yang terhormat ini masih harus mencari pekerjaan sendiri. Ketua Xiao apa? Saya hanya. Ibuku meninggal dunia lebih awal, ayahku membesarkanku. Untuk ini, dia melepaskan banyak pekerjaan. Benar sekali. Ibu Mengya, ketika dia masih sangat muda, meninggal dunia. Saya membesarkan Mengya sendiri. Dia adalah segalanya bagi saya di dunia ini. Saya tidak akan membiarkan siapapun untuk menindasnya. Siapapun itu. Selama mereka memperlakukannya dengan buruk, saya tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. The film was translated Ibunya saat masih and muda, narrated meninggal by dunia. M-Media. Mengya adalah pewaris keluarga Xiao. Untungnya aku tidak percaya kata-kata jalang ini. Jia Guiyuan, aku sudah memberitahumu, orang yang kusukai. Hanya Mengya. Song Xilian, kau menyukainya itu urusanmu. Jangan menyeretku ke dalam segalanya.
Karena Anda tahu, putri saya dan suaminya saling mencintai. Lalu mengapa Anda ikut campur? Aku ikut campur dengan mereka. Nona Xiao, aku mohon padamu. Bisakah kau tolong berhenti mengganggu suamiku dan hidupku? Kau, Ketua Xiao tahu yang sebenarnya. Itu sudah tidak bisa dihindari. Kalau begitu aku akan coba mengalihkan kesalahan untuk masalah ini. Nona muda, demi ayahku yang bekerja tanpa lelah untuk keluargamu selama bertahun-tahun. Kumohon, bantu tanggung kesalahan ini. Gadis ini, apakah dia saat ini bersama Ketua Fu? Nona Xiao, dia tidak akan menjadi pewaris keluarga Xiao kan? Pewaris keluarga Xiao, yang bahkan tidak diminati Ketua Fu. Pelariannya 5 tahun lalu sudah terkenal. Bagaimana mungkin dia bisa menyukai pria beristri? Keributan apa ini? Nona muda. Kau di sini. Ya, apakah Anda perlu saya untuk mengusir orang-orang ini untuk Anda? Nona muda. Mangya, asisten Syam, kenapa kau memanggilnya Nona muda? Karena asisten Yang menyalahgunakan kekuasaannya. Asisten Yang, Anda dan Xiao Guiyuan berselingkuh. Membantu pengantar barang ini. Bergabung dengan grup Xiao. Dan berpura-pura menjadi ketua itu satu hal. Sekarang di depan, Ketua Xiao dan Nona muda. Anda masih di sini berpura-pura menjadi pewaris keluarga Xiao. Ketua Xiao. Nona muda. Apakah Anda membicarakan mereka? Apalagi? Apakah Anda mengatakan, Anda ingin saya memanggil jalan ini Nona muda? Saya membenci. Apakah dia pantas? Diam. Anda pikir Anda siapa? Beraninya Anda memfitnah Nona muda. Penjaga. Ketua Xiao lihat. Dia berani melakukan ini tepat di depan Anda. Saya bukan Ketua Xiao. Saya hanya seorang sopir. Ayah. Apa? Apel. Berhenti. Aku baru saja memberitahumu. Jangan sentuh wanitamu. Jia Guiyuan, dasar gila. Sudah cukup kau mendua. Dan sekarang kau berani menggoda Ketua Xiao. Dan bahkan membuat Ketua Xiao mengabaikan putrinya sendiri. Aku menggoda Ketua Xiao? Omong kosong apa yang Anda bicarakan? Pewaris grup Xiao. Nona muda Xiao. Xiao Menya. Tidakkah kau punya sesuatu untuk dikatakan? Aku sudah berakhir. Jio tua, saya pikir kontrak kerja kita menyatakan dengan sangat jelas bahwa seseorang tidak boleh menggunakan nama grup Xiao untuk mencari keuntungan pribadi di luar. Asisten Syam, saya tidak menyamar sebagai Ketua Xiao. Mereka salah paham. Sungguh Anda harus percaya pada saya. Ayah, Anda diam. Mengapa Anda tidak mengaku jujur? Apa yang telah Anda lakukan? Ketua Xiao, apa maksudmu dengan ini? tepat sekali. Ketua Xiao. Meskipun asisten Hieng sudah bersama Anda selama bertahun-tahun, tapi pada akhirnya, dia hanyalah seorang karyawan. Kamu tidak perlu menjaga harga dirinya. Jio Mangyat. Bukankah Anda mengatakan bahwa Nona muda mencuri suami Anda dan mengusir Anda tanpa apa-apa? Bagaimana sekarang? Anda menyamar sebagai Nona muda. Ayah, aku mencuri suaminya. Dialah yang pada hari pernikahanku mencuri suamiku. Dia juga bilang, aku hanya seorang pengantar barang, bahwa dia adalah pewaris kaya. Dan aku hanya pantas dicampakkan. Apel, Ayah, dengarkan penjelasanku. putri durhaka. Ayah, kau memukulku. Kau tidak pernah sebelumnya memperlakukanku seperti ini. Anda The yang film saya was pukul. translated and narrated Saya bahkan by menyesal M tidak Media. memukul Anda lebih awal. Itulah mengapa Anda menjadi seperti Anda sekarang. Penuh kebohongan. Tapi aku hanya berjuang untuk apa yang ingin aku dapatkan. Apakah aku salah? Aku benar-benar tidak tahu sebelumnya bahwa kau adalah nona muda dari grup Xiao. Tapi bahkan jika aku tahu, aku tidak akan menyesal. Apa yang aku lakukan? Ibu, apa yang harus kita lakukan? Mengya itu sama sekali bukan pewaris grup Xiao. Justru Wan-Wan yang batal bertunangan. Aku tahu itu. 5 tahun lalu kamu tidak punya apa-apa. Kamu bahkan belum lulus. Bagaimana mungkin grup Xiao ini memberimu begitu banyak sumber daya? Tapi perusahaan kita sangat membutuhkan sejumlah uang, terutama investasi dari grup Xiao. Kita sebelumnya memperlakukan dia seperti itu. Apa yang harus kita lakukan, Ibu? Kenapa kamu terburu-buru? Ibu ada di sini.
Jangan khawatir. Dia sangat menyukaimu. Dia pasti tidak akan menarik investasinya. Baik ibu, aku akan mendengarkanmu. Kau sangat menyukai Song Xilian. Aku tidak sebodoh cinta dirimu. Aku hanya tertarik pada grup Xiao yang memberinya 1 miliar dana dan posisi istri ketua. Investasi 1 miliar. Kau tidak tahu. Kau tidak tahu. Ibu, dia bukan pewaris grup Xiao. Bukan berarti aku tidak tahu. Itu karena kau tidak memilikinya. Departemen bisnis grup Xiao siap melayani Anda. Investasi grup Song, apakah masih dalam proses? Bukankah Anda memberitahu ketua Xiao? Tarik semua. Investasi di grup Song. Tidak mungkin. Ketua Xiao sangat menghargaiku. Apresiasi. Apresiasi. Kau tidak punya kemampuan, tapi masih berpura-pura. Anak ibu nomor 1 di dunia. Xiao Guiyuan, jangan memfitnah hanya karena kamu tidak bisa memilikinya. Jika putraku tidak begitu luar biasa, bagaimana mungkin kamu bisa jatuh cinta padanya saat itu? Tepat sekali. Dulu pertunangan itu dibatalkan. Dan kaulah yang memulainya. Sampah seperti itu hanya membutuhkan 600 yun untuk didapatkan. Dan kau berani memamerkan diri di depanku. Jika aku adalah pewaris keluarga kaya, apakah kau masih akan memperlakukanku seperti ini? Karena kamu tidak. Pengawal. Wan, lihat, dulu kalian berdua, bahkan berpacaran selama 5 tahun. Jangan sebut-sebut itu. Itu adalah 5 tahun paling memalukan bagiku. Jatuh cinta pada bajingan seperti itu. Dan rela berkorban untuknya. Jalan. Kaulah yang menipu dan merayuku. Itu jelas keserakahanmu sendiri. Aku hanya mengisyaratkannya. Aku tinggal di rumah keluarga Xiao dan mengendarai mobil keluarga Xiao. Kau dan ibumu, seperti anjing pemburu yang mengendus aroma. Begitu saja, datang untuk mencari. Kamu, semua ini, adalah karena kamu. Wan. Aku tahu kau masih mencintaiku, Carl. Lihat. Dulu kau bahkan mengantar makanan dalam angin dan hujan. Ibumu baru saja menjadi bintang. Aku akan menjagamu untuknya. Wan, aku pasti akan menikahimu di masa depan. Aku percaya padamu. Wan, apa yang kau lakukan? Penjaga, Wan, isir mereka untukku. sangat mengganggu. Saya dulu bekerja di grup Xiao. Kalian berdua harus pergi. Pindah pekerjaan ke sini. Masih harus menemui kalian berdua. Tepat sekali. Kalian berdua tidak tahu malu. Dan bermuka tebal. Ketika Anda tidak tahu identitas mereka, Anda menindas orang. Sekarang kau tahu identitasnya langsung menampel. Saya membenci. Ketika berbicara tentang ketidakmaluan, itu masih harus Anda. Halo. Ketua Song ini buruk. Penagih utang telah datang ke perusahaan mencari Anda. Apel. Mereka sudah di perusahaan. Bicaralah, ada apa? Ada apa? Ini semua salahmu. Nah. Aku bilang aku ingin menikahinya. Kau tidak setuju. Aku bilang jangan keterlaluan. Kau tetap tidak setuju. Semua ini salahmu. Kau menghancurkanku. Aku ibu kandungmu. Akankah aku menyakitimu? Justru karena kau adalah ibu kandungku. Itulah sebabnya kau tidak berguna. Dan kau membesarkan orang tidak berguna sepertiku. Bagaimana kamu bisa bicara seperti itu? Jika atasan korup bawahan, akan mengikutinya. Seharusnya kau sudah punya firasat sejak lama. Jia Guiwan. Jangan keterlaluan dengan kata-katamu. Kaulah yang keterlaluan. Selama bertahun-tahun ini, kita bersama. Aku membelikan rumah untukmu. Membantumu memulai bisnis. Dan apa hasilnya? Kau bilang semua ini hanya untuk memanfaatkanku. Berselingkuh lalu batalkan pertunangan di hari nikah. Dan kau bahkan mempermalukan cinta dan usahaku. Tapi bagaimanapun juga, aku juga penyelamatmu. Wan. Aku menyelamatkanmu. Tentu saja kau milikku.
Sungguh kebetulan. Aku juga ada di kebakaran itu. Bocah itu. Apa kau tahu apa yang kau katakan? Tidak cukup kau menyamar sebagai ketua Fu. Sekarang kau ingin menyamar sebagai penyelamat juga. Biar ku beritahu. Menyelamatkannya. Aku punya bukti. Apa kau lihat bekas luka ini? Ini yang kudapat dalam kebakaran waktu itu. Omong kosong. 18 tahun yang lalu, kamu bahkan The tidak ada film di was Jiangchen, translated and Apalagi narrated kebakaran by itu? M-Media. di mana kamu seharusnya menyelamatkan Xiao Guiyuan. Ibu, omong kosong apa yang kau bicarakan? Dasar anak durhaka. Kamu memukulku sekarang selagi aku masih bisa bergerak. Jika aku sudah tua, bukankah aku akan sepenuhnya berada di bawah belas kasihanmu? Kalau begitu, jangan salahkan aku. Jangan pernah berpikir menginjakku demi hidup baik. Pesawatnya terbakar. 18 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. Ia pihak lain memiliki bekas luka bakar di tangannya. Karena 18 tahun yang lalu, di lokasi kebakaran, dia menyelamatkanku. Aku harus menemukannya. Aku pasti akan memberikan segalanya untuk membalas kebaikannya. 18 tahun yang lalu, luka bakar. Bukankah ini cocok dengan anakku? Sekarang ada cara agar putraku bisa melanjutkan studinya. Apa kau membohongiku? Wan jangan dengarkan dia. Dengarkan aku menjelaskan. Ibuku melakukan ini karena dia tidak ingin aku menikahimu. Jika aku tidak menemukan cara saat itu, kamu bahkan tidak akan lulus kuliah. Sekarang kamu bahkan memukul ibumu. Baiklah. Dan bukankah kamu menikmati keuntungan yang kubawa untukmu? Manfaat. Jadi selama ini, aku adalah manfaat itu. Song Xilian, tahukah kau bahwa selama bertahun-tahun ini, aku bekerja keras mengantar makanan, hanya untuk melindungi harga dirimu. Wan, dengarkan aku biar ku jelaskan. Cukup, penjaga. Nona muda, Aku ingin perusahaan Song bangkrut. Mulai sekarang semua perusahaan mitra grup Xiao tidak diizinkan mempekerjakan Song Xilian lagi. bawa dia pergi. Wan, kau tidak bisa melakukan ini. Kau tidak bisa menghancurkanku seperti ini. Orang yang kucari. Selama ini ada tepat di depanku. Bahkan tunanganku. Tunggu. Ketua Fu, Nona Xiao. Apa kau ada waktu? Aku ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. maafkan aku. Hari ini tidak begitu nyaman. Ini. Hari ini adalah ulang tahun kematian ibuku. Aku ingin mengunjunginya. Mungkin lain hari. Kalau begitu, aku akan pergi bersamamu. Tidak perlu. Aku ingin sendiri. Untuk sementara waktu. Terima kasih. Ibu, tidakkah menurutmu ini lucu? Aku mencari selama 13 tahun, mengorbankan 5 tahun. Hanya agar semuanya sia-sia pada akhirnya. Cinta itu palsu. Penyelamatku juga palsu. Lalu apa yang nyata? Tentu saja saudaraku, itu nyata. Apa yang kau lakukan? Jangan mendekat. Bukankah Anda mengatakan, dia adalah seorang pengantar makanan, wajahnya cukup lembut. Jangan sentuh aku. Tepat sekali, wajahnya cukup lembut. Saya dengar dia sangat jenit. Demi uang, dia akan tidur dengan pria, setua ayahnya sendiri. Saudara-saudara kita beruntung. Lepaskan. Lepaskan aku. Tunggu, jangan terlalu bersemangat. Tunggu sebentar. Setelah kita bersenang-senang, kami akan melepaskan Anda secara alami. Pergi. Tolong. Tolong. Berhenti.
Anda, tunggu saja. Ayo pergi. Apa kau baik-baik saja? Apa yang kau lakukan di sini? Maafkan aku. Aku mengikutimu. Bagaimanapun ini, sudah sangat larut. Dan kau datang sendirian. Ke tempat terpencil seperti ini. Bagaimana mungkin aku tidak khawatir? Kau benar-benar orang yang sangat baik. Dulu saat aku kabur dari pernikahanku, aku menyebabkanmu rasa malu yang begitu besar. Namun kau masih bersedia, peduli padaku. Aku tidak bisa begitu saja, meninggalkan seorang gadis, untuk diintimidasi. Tidak heran, ayahku selalu bilang, jika kau adalah putranya, itu akan sangat bagus. The film was Belum terlambat. translated and narrated by M Untuk Media. melakukannya sekarang. Apa? Sebuah kalung yang sangat indah. Hari ibu meninggal. Seseorang berkata, dia akan melindungiku menggantikan ibu. Aku sudah mencarinya untuk waktu yang lama. Tapi kurasa, aku tidak bisa menemukannya lagi. Tidak apa-apa. Bintang-bintang sangat terang. Mereka akan secara aktif datang kepadamu. Apa? Tanganmu. Aku mengambilnya dan membawanya kembali. Karena kau yang membuatnya. Dan juga karena itu awalnya milikku. Ketua Fu. Kau. Mungkinkah itu benar-benar dia? Tapi bagaimana jika aku ditipu lagi? Ibumu baru saja menjadi bintang. Aku akan menjagamu untuknya. Ibumu baru saja menjadi bintang. Aku akan menjagamu untuknya. Kalimat ini, aku belum pernah memberitahu siapapun. Benar-benar kau. Maafkan aku. Karena membuatmu menderita selama bertahun-tahun ini. Aku benar-benar mencarimu untuk waktu yang lama. Aku juga. Halo Ketua Xiao. Kabar baik nona muda tertua akan segera tiba. Ini dari grup Ketua Fu. Fushio. Tapi sebelum itu, aku perlu berurusan dengan hal yang menjijikan. Apa? Pergi cari orang itu yang mengubahmu menjadi dirimu yang sekarang. Ini semua salahmu. Kau dan Nek Tua. Perusahaanku bangkrut sekarang. Aku tidak punya apa-apa lagi. Kamu pantas mendapatkan semua ini. Semakin kamu memperlakukanku seperti ini, semakin sedikit aku menyesal. Apa yang telah kulakukan? Jadi kau hanya ingin menghancurkanku begitu. Kaulah yang pertama kali membuatku menyadari bahwa sisa hidupku hancur. Kau. Ibu, kau tidak masih berpikir. Aku orang tidak berguna, yang tidak bisa melakukan apa-apa. Tanpamu kan? Apa maksudmu? Artinya, aku sudah menemukan solusi. Wan, tunggu aku. Aku datang untuk menyelamatkanmu sekarang. Lewat sini. Aku akan menjadi penyelamatmu yang sejati. Penyelamat. Kamu sendiri telah merugikan 2 kali. Kamu jauh lebih tidak tahu malu dariku. Terima kasih atas pujiannya. Hanya saja, murid telah melampaui guru. Hanya itu saja. Siapa yang kau cari? Siapa yang kukira itu? Hanya kau, penipu itu. Beraninya kau. Xia Guiwan, apa yang kau lakukan di sini? Bukankah seharusnya kau? Bukankah seharusnya aku dengan patuh tinggal di gang, menunggumu untuk menjadi penyelamat sejatiku? Wan dengarkan penjelasanku. Ini semua perbuatan ibuku.
Tidak perlu mendengar penjelasanmu. Kalian berdua ibu dan anak. Tidak jauh berbeda. Semuanya sama saja. Wan Wan, inikah cinta yang kau bicarakan? Bisakah perasaan 5 tahun kita tidak sebanding dengan satu tindakan kebaikan penyelamat hidup? Apa kau benar-benar berpikir begitu? Apa yang kau inginkan sekarang? Tidak ada. Bagaimana aku bisa memperkenalkanmu kepada orang lain? Shilian, The maafkan film was aku. translated Aku terlambat. and narrated Lihatlah by dirimu. M. Lain Media. kali kau keluar bisakah kau berdandan sedikit? Aku malu untuk memberitahu orang lain bahwa kau adalah pacarku. Berikan padaku. Song Shilian. Cintaku. Tidak pernah menjadi sesuatu yang perlu dimalukan. Hanya karena kau adalah orang yang kucintai, maka aku merasa terhina. Tidak apa-apa. Kau punya aku sekarang. Kami menerima laporan. Song Jilian diduga melakukan penganiayaan yang disengaja. Wang Suchun diduga melakukan penipuan. Tolong, ikut kami. Tidak. Tidak, tolong. Aku mencintaimu. Aku juga. Orang yang tidak ingin melihatmu. Bahkan jika kau berdiri di bawah jendela mereka, mereka tidak akan repot-repot membukanya. Orang yang ingin melihatmu akan melintasi gunung dan sungai, dan akan datang ke sisimu. Cukup. Aku akhirnya menemukan orang ini yang ingin bertemu denganku, dan yang juga ingin kutemui.